Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 24 hingga ayat 28. Saya akan membacanya. Mohon saudara sekalian mengikutinya di dalam hati. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Demikian firman Tuhan. Saudara, topik kita hari ini berkata pengikut Yesus yang setia. Satu topik yang segera membawa saya ke dalam satu lagu dari Kidung Jemaat kita. Kidung Jemaat nomor 375. Liriknya seperti ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Bersama saudara. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Apa pendapat saudara tentang lagu ini? Amat sangat mudah berkata, "Saya mau ikut Yesus." Ya Tuhan, aku akan ikut Engkau. Tapi sering sekali pesan kita untuk mengikut Yesus itu dilanjutkan dengan kata "tapi". Mulai dibahas apa dong? Alay. Persis seperti seseorang ketika dia memutuskan ikut satu partai misalnya, pasti keputusannya itu selalu berbuntut tanda kutip sesuai kebutuhan diri. Betul? Tidak ada orang yang mau ikut partai kalau dengan mengikut partai tersebut dia menjadi rugi. Selalu saja dengan ikut partai dia ingin memperoleh keuntungan dari hal itu. Kalau saya menawarkan kepada saudara ikut pendeta Marietta, tapi saudara jadi beruntung, mau nggak? Nggak akan mau. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Kayaknya kita harus berpikir dulu sebelum menyanyikan lagu ini. Kenapa saudara? Waktu umur begitu memasuki kepala 3, jangankan pacar, yang mendekati pun nggak ada. Status kau sudah gagal. Nabi berkata, meskipun kelar kuliah 3,5 tahun, cakep, nilainya bagus, mantap, tapi setahun lalu semua CV terus ditolak, semua lamaran ditolak, yang lama tak ada, perih. Meskipun saya susah, kayaknya aku mikir dulu sebelum nyanyikan lagu itu.
Ciri yang kedua apa saudara? Saya menyebutnya STSK, STK sekompak. Kenapa saudara? Saya katakan STSK pelayanan yang luar biasa, jam terbangnya lebih jam tinggi, main sama full. Tapi satu yang kurang, HBDT-nya nol. Dia lupa Tuhan lebih suka hubungan pribadi dia dengan Tuhan daripada semua hal yang bisa dia kerjakan untuk Tuhan. Terlalu sibuk melayani, lututnya tak pernah dia tahu STSK sedekat sekom. Saya bertanya di sini nggak ada, nggak lain. Gitu. Lalu kenapa yang ketiga saudara? Apa? Alias ini. Ciri-cirinya seperti apa? Saya akan menyanyikan satu lagu favorit saya. Saya suka sekali dengan lagu ini. Katanya begini. I will follow him wherever he may go, and with him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. Buat saya itu lagu mengikuti Yesus. Bodoh amat kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, gue ikuti dia. Nggak ada gunung yang terlalu tinggi, nggak ada gunung yang terlalu dalam, gue ikuti dia. Mengikut Kristus bukan cuma sekedar keputusanku, tapi takdirku karena gak pilih aku menjadi pengikutnya. Mengikut Yesus bukan sekedar keputusanku, tapi panggilan untuk dari hidup. Buat saya itu arti mengikut. Itu sebabnya buat saya arti mengikut itu adalah maunya Tuhan menjadi mau. Inginnya Tuhan adalah ingin. Mengikut Kristus tak ada lagi di situ inginnya pendeta-pendeta. Semuanya soal inginnya Tuhan. Apakah saudara seperti itu? Ngomong-ngomong, kapan saudara disebut mengikuti saya? Ketika kau jalan di samping saya, itu artinya mengikuti saya kan? Itu jalan bersama dengan bendera, ayo. Ketika kau jalan di depan saya, itu artinya mengikuti bendera mana? Enggak juga. Itu artinya gue ikut lo. Saya yang mengikuti kau yang mengarahkan saya. Apa artinya kau mengikuti bendera mereka? Kau jalan persis di belakangku, kau jalan persis di setiap jejak kaki yang ditinggalkan. Itu artinya mengikut pendeta Maria. Maka ketika saudara Yesus berkata, ikutlah aku, dia tidak sekedar berkata, lo ikutin gue, bukan. Ketika dia mengatakan, ikutlah aku, jalan di setiap jejak kakiku, rubah hidupmu, teladani aku. Itu artinya, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan dia di dalam Tuhan, ia wajib harus hidup sama seperti Tuhan. Punten, ada nggak yang hadir saat ini suami istri? Suami istri, ada hadir suami istri? Puji Tuhan. Suami istri. Mari Bapak Ibu yang hadir bersama suami istri, kalau duduk bersama coba pandang suaminya dan istrinya. Coba pandang. Kalau tak duduk bersama, bayangkan saya kalau ajak istri bersama suami, jangan ajak istri dan suami orang lain. Pertanyaan saya adalah, mirip nggak Bapak Ibu? Mirip nggak? Mirip. Kenapa saya bicara seperti itu, saudara? Orang yang pacaran saja pun, kalau yang pacarannya sudah lama, pacarannya bagus, kita kan sering bilang, makin mirip kali ya, kayak saudara. Masih pacaran. Apalagi kalau sudah menikah, saudara. Persekutuannya satu dengan yang lain bagus, pasti mirip. Kalau nggak mirip sama kita, nanti kita mau bicara kenapa nggak mirip. Saudara tahu? Seharusnya dengan Tuhan begitu. Semakin lama kau bersekutu dengan Tuhan, semakin lama kau ikut Tuhan, semakin dalam persekutuanmu dengan Tuhan, kau pasti semakin mirip dengan Tuhan. Amin, amin. Itu pasti, saudara. Itu
Kristus. Tapi kalau sampai sekarang Bapak untuk dengan Kristus, karakter makin jauh, lari kemenangannya dengan Kristus, itu pertanyaan. Aku pengikut atau sumber sudah berpenggemar? Kalau lu pengikut sejati, karakter itu harus semakin mirip dengan karakter Kristus. Itu sebabnya buat saya kekristenan itu tak melulu sebuah agama. Dunia yang bilang itu agama, buat saya kekristenan itu soal lifestyle. Gaya hidup siapa? Gaya hidupnya Kristus. Maka ketika saya mengatakan saya Kristen, saya sedang mentransfer, saya sedang menunjukkan, saya sedang menggambarkan kepada saudara gaya hidup Kristus itu seperti apa. Maka meskipun Yesus tak pernah kau lihat dengan mata fisikmu, melihat pendeta mereka, kau lihat Yesus. Gaya hidup saudara. Pengikut Yesus yang satu. Lalu pertanyaan kita hari ini, bagaimana caranya supaya kita menjadi pengikut Yesus yang setia? Jangan sampai tua terus saja berteman, terus saja pendukung, tak pernah benar-benar ikut Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Satu, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ini satu kisah dari beberapa abad yang lalu saudara, tentang seorang filsuf Jerman bernama Moses. Moses ini seorang yang baik, penuh cinta kasih, pintar, sayang. Dia punya satu kekurangan, apa saudara? Ada jawab. Moses jatuh cinta dengan seorang gadis yang cantik cerita, pintar, baik hati, penuh kasih, putri seorang sultan. Namanya Cinta. Masa sih bu? Setiap hari Moses berdoa dengan tekun, mohon izin dari Tuhan agar dia diperbolehkan bicara dengan jutawan itu, dan jutawan itu memberi dia izin bicara dengan putrinya si Kris. Singkat cerita, Moses menemukan hari itu. Dia ngomong ke sang jutawan, "Pak, saya mau bicara dengan putrimu." "Puji Tuhan, disetujui, diizinkan." Moses pun menemui Kris. Tapi Kris yang kenal Moses sebagai pria yang bungkuk, tak sekalipun di sepanjang pembicaraan mereka, sejak Moses tiba ngobrol ngidul A sampai Z, tak sekalipun Kris menoleh kepada Moses. Dia hanya duduk aja menunggu. Sampai kemudian Kris bertanya kepada Moses, pertanyaan dengan maksud menyindir karena dia ngerti maksud hati Moses menemui dia. Dia bilang begini, Moses, apakah kau percaya kepada Allah yang mengatakan kalau jodoh itu sudah diatur dari surga, jauh sebelum kita lahir? Lalu Moses berkata, saya percaya. Kedatangan saya ke sini hari ini adalah dalam rangka itu. Oh ya, kata Kris saja. Iya, saya hari ini mau menceritakan kepadamu satu kisah yang luar biasa tentang saya. Kau tahu Kris, kita sama-sama mengimani, sama-sama mempercayai kalau seorang anak laki-laki akan lahir di surga itu, malaikat akan bikin pengumuman, seorang anak laki-laki akan lahir. Demikian aja dengan saya. Kelahiran saya diumumkan malaikat waktu itu. Tapi kemudian malaikat bilang, sayang, anak laki-laki yang akan lahir ini istrinya kelak adalah seorang gadis yang bohong. Begitu saya mendengar malaikat mengatakan seperti itu, saya langsung interupsi malaikat. Tolonglah ya, jangan bikin gadis yang kakak dengan Tuhan itu bongkok. Terlalu berat bagi dia nanti menahan hinaan, menahan cercaan, cibiran. Biarlah aku saja yang bongkok. Dan kau tahu Kris, gadis itu adalah engkau. Dan aku bersyukur karena kau bertumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Dan aku bongkok, tidak apa-apa, yang penting kau cantik. Langsung Kris, singkat cerita. Saudara bicara soal menyangkal diri, mari jujur, tidakkah menyangkal diri paling susah? Susah nggak menyangkal diri? Gerimis sedikit, sudah mikir mau datang ke gereja. Apalagi kalau ada yang ngajak ulang tahun di traktir, bismillah dia. Menyangkal diri itu susah. Saudara, kenapa? Karena kita diciptakan memiliki ingin, memiliki ego. Dan setelah jatuh ke dalam dosa, ingin kita itu banyak, ini itu banyak sekali macam orang. Menyangkal diri itu saudara sesuatu yang sangat luar biasa, dan apa yang dilakukan Moses tadi adalah satu bentuk penyangkalan diri. Maka kalau bicara menyangkal diri, itu adalah sebuah keputusan
dengan baik. Saya memfasilitasi mereka dengan baik. Mereka hanya perlu melakukan satu hal. Selama berada di sini, tidak boleh terima upah dari klien. Dan kalau mereka lulus dari situ, mereka akan naik ke LBH saya yang kedua, LBH komersial. Selain gaji yang saya bayar mereka, orang-orang yang di LBH komersial itu berhak terima upah dari klien. Tapi siapapun yang ada di LBH komersial itu harus dilewati dulu LBH tanpa upah dari klien. Unik kan saudara? Penasaran saya tanya lagi orang-orang yang kerja di sana. Lu bertakut dari sini? Orang terima 2 kali lipat upah dari Bapak Hotman, terus dari klien, lu cuma terima sekali. Bertahun. Jawaban mereka. Jujur dengan pendeta awal-awalnya sih enggak. Rasanya gimana gitu. Melihat teman seprofesi yang satu angkatan dengan kita udah punya ini itu, kita belum punya apa-apa. Tapi akhirnya kami bersyukur ada di sini. Karena akhirnya kami menikmati pembentukan ini. Sebelum kami naik level, kami dibentuk dulu di sini supaya ketika kami betul-betul diizinkan untuk naik level, kami tidak menjadi hamba uang. Kami tidak menjadi orang-orang hukum yang mengejar uang. Kami bersyukur ada di sini. Menyangkal diri, saudara. Dan tidakkah itu yang dilakukan oleh Yesus? Yesus dengan statusnya sebagai Tuhan, dia tak saja menjadi sama dengan aku dan kau, tapi lebih rendah dari kita. Dia ambil rumah sebagai seorang hamba. Tidakkah itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Apa kata Yohanes, saudara? Dia semakin besar dan aku semakin. Kau tahu? Hanya orang-orang yang bersedia berkata tidak pada dirinya lah yang akan siap memikul salib sampai akhir. Ini cerita yang berbeda. Suatu hari protes Bapak Polda kepada Tuhan. Tuhan, aku mau salib diganti, terlalu besar, terlalu berat, nggak sanggup aku. Lalu kata Tuhan, oke, boleh. Besok datang ke toko salib itu, mau pilih sana salib sendiri susah itu. Singkat cerita, saudara, besoknya datang Bapak Polda ke toko salib. Saudara pernah ke toko? Salib ketika Bapak Polda ini letakkannya di sini. Lalu dia mulai keliling-keliling. Tunggu satu salib, ada cermin ya. Lalu kedua, letakkan lagi. Keliling lagi, dia tunggu satu salib, coba lagi. Terlalu kurus, dia letakkan lagi. Dia keliling lagi, tunggu satu salib. Terlalu norak motifnya. Terus ada keliling-keliling. Temukan coba nggak cocok, temukan coba nggak cocok. Dari jauh Yesus senyum-senyum melihat. Baik masih. Sampai kapan ya saudara? Di satu saat, Pak Polda menemukan satu salib. Dia coba cari. Pas. Lalu dia bilang, ini baru pas Tuhan. Cakep salibnya, cocok dengan aku. Tuhan tertawa sambil tunggu Pak Polda. Pak Polda itu kan salib yang tadi. Ternyata salib yang sama. Tidakkah kita sering seperti itu, saudara? Berkata salib kita terlalu berat. Padahal apa tahu? 1 Korintus 10 ayat 13. Tak ada salib yang terlalu berat, tak ada salib yang terlalu besar, tak ada salib yang terlalu kurus maupun terlalu ringan. Salib kita masing-masing pas. Gak lebih dan gak kurang. Dan Yesus mengendaki kita memiliki komitmen pikul salib masing-masing. Yohanes 3 ayat 15. Karena aku sudah kasih teladan pikul salib, ikut aku dan pikullah salib. Yang kedua, saudara, selalu ada upah bagi pengikut Yesus yang setia. Perhatikanlah ayat 26 sampai dengan ayat 28. Setelah Yesus bicara soal menjadi pengikut harus bersedia membayar harga, Yesus juga bicara soal upah bagi setiap pengikut Yesus yang setia. Kisah yang lain, saudara, diceritakan kepada musafir sedang berjalan menuju negeri perjanjian. Masing-masing mereka memikul salibnya sendiri. Semakin dekat negeri perjanjian, tanah perjanjian, semakin berat jalannya, saudara. Makin terseok-seok lah para musafir. Ada yang seret-seret kakinya, ada yang seret-seret salibnya. Semua sudah berkeluh. Lalu di tengah perjalanan datang seorang laki-laki. Kayaknya potong salib ini tak apa-apa. Ngertinya Tuhan itu lagi. Dipotong aja nggak sih salibnya ini? Lalu dia pikul. Kan jadi lebih
Meskipun itu berat, kalau kau setia, Yesus tak pernah berdusta, selalu ada upah. Ketika kau setia memikul salib itu, saudara. Memang salib itu simbol dari penderitaan dan kutukan, tapi jangan lupa, Yesus sudah membuktikan di balik penderitaan dan kutukan itu ada kemuliaan. Amin. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kau harus pikul salibmu sampai akhir, fokusmu kemana? Ke rasa sakit memikul salib itu kan, atau kepada tujuan? Itu pertanyaannya. Saudara pasti pernah melihat seorang atlet berlari. Seorang atlet yang sedang berlomba berlari, saudara, dia tak peduli itu dengan lawan di kanan kiri, tak peduli dengan penonton di sekitarnya, karena yang dia pedulikan cuma apa? Garis finish dan hadiah yang akan Anda pernah seorang anak laki-laki bawa anak perempuannya berjalan mendaki, jalannya ke batu. Ketika berjalan di atas bebatuan ini, anak perempuan yang abang, sakit telapak kaki adik, cari jalan yang lain, yang lebih lurus. Kenapa sih mesti jalannya ke batu-batu? Lalu sang abang bilang, adikku sayang, jalannya memang harus demikian, karena batu-batu yang menyakiti telapak kakimu itu adalah tempatmu berpijak untuk naik ke atas. Tidakkah itu mengandung filsafat kehidupan, saudara? Kau apakan batu-batu yang muncul dalam hidupmu? Kau apakan setiap bentuk pergumulan dan persoalan yang terjadi dalam hidup? Kau apakan? Berhenti dan menyerah, atau kau jadikan tangan naik berkemenangan sampai akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan? Pahami, tidak ada mujizat tanpa masalah, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Mari belajar menjadi pengikut Yesus yang setia, saudara. Karena Tuhan tak pernah berdusta, selalu ada upah yang lebih dari apa yang mampu kau pikirkan dan yang mampu kau lakukan untuk setiap orang yang ikut Yesus dengan setia. Selamat mengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus yang memartakannya dalam hati yang mendengarkan. Masing-masing kami diberikan keberanian Tuhan untuk bangkit dan pergi menjadi pengikut Yesus yang setia. Kami tahu perjalanan iman kami sungguh tak mudah. Tapi Engkau yang menjanjikan adalah setia Tuhan. Menjanjikan tak saja penyertaan, tapi juga kekuatan untuk kami memenangkan setiap bentuk pergumulan kami, untuk kami boleh memenangkan setiap salib yang Kau izinkan kami pikul. Biarlah kami fokus kepada akhir dari perjalanan kami, Tuhan Yesus. Fokus kepada upah yang Kau sediakan bagi setiap pengikut yang setia. Berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, Tuhan, orang-orang muda, remaja dan orang-orang muda yang luar biasa. Ketika di dunia sekarang begitu banyak hal yang mungkin menggoda mereka, Tuhan, membawa mereka keluar dari komitmen mereka kepada Kristus. Mari Tuhan Yesus, ajari mereka, tolong mereka, beri mereka keberanian berkata tidak pada dirinya, berkata tidak pada hal-hal yang tidak Tuhan Yesus kehendaki, agar kiranya sejak masa remaja dan masa muda mereka Kristus, mereka mengenal Engkau tak saja sebagai pencipta mereka, tapi juga sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Berdoa untuk orang-orang tua juga, Tuhan. Bila kiranya mereka boleh teguh dalam iman mereka kepada Engkau, agar anak-anak mereka menemukan Engkau, Tuhan, dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih Kristus untuk kami yang sudah Tuhan izinkan melayani hari ini. Lihatlah Bapa, kami cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan ini adalah hal-hal yang sepatutnya harus kami lakukan. Bila Tuhan yang sempurnakan pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya memundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengenal. Asal Engkau yang sudah Kau beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Amin.